Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sungai Dinoyo di Jember meluap dan menjebol tanggul, lahan pertanian terendam banjir dan saluran irigasi rusak parah. Seekor lutung Jawa di Ngawi mati usai 2 kali tersengat listrik tegangan tinggi. Serunya menikmati ajang balap sepeda BMX dunia di sirkuit Muncar Banyuwangi yang diikuti ratusan peserta dari berbagai negara. Tingginya curah hujan di kawasan Hulu mengakibatkan Sungai Dinoyo di Jember meluap. Kuatnya terjangan air bahkan sampai menjebol tanggul dan menghancurkan saluran irigasi hingga merusak lahan pertanian. Utara jebol. Hujan intensitas tinggi beberapa pekan terakhir mengakibatkan Sungai Dinoyo di Kecamatan Panti, Jember meluap pada Minggu petang. Kuatnya terjangan bahkan menjebol tanggul sungai di sisi utara, tepatnya di Dusun Pelalangan, Desa Glagah Wero. Luapan air sungai kemudian menerjang hektaran lahan pertanian warga, termasuk menghancurkan saluran irigasi. Tak hanya itu, sebuah kolam berisi ribuan ekor ikan siap panen juga ikut tersapu banjir. Terjangan air bah menyisakan kerusakan cukup parah. Bangunan saluran irigasi porak-poranda dan mengakibatkan sekitar 90 hektar lahan pertanian warga di sisi selatan Dusun Pelalangan terancam gagal panen. Ini yang di belakang ini saluran apa? Saluran ke gugut, sampai dukuh sawah-sawahnya orang lah. Buat petani-petani. Dengan jebolnya ini gimana sawah yang di belakang? Ya kemarin juga yang sudah 2 tahun sekarang kan awalnya, sekarang juga jebol lagi 2 tahun yang lalu. Terus nggak bisa diairi? Nggak bisa diairin. Ada berapa hektar sana Pak kira-kira Pak? Kurang lebih 90, kurang lebih itulah 90 hektar kurang lebih. Warga berharap pihak terkait segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol, sebab curah hujan diprediksi masih cukup tinggi hingga beberapa pekan ke depan. Tommy Skandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Upaya penyelamatan seekor lutung Jawa yang tersengat listrik tegangan tinggi di Ngawi berakhir tragis. Meski petugas BPBD dan tim medis telah berusaha maksimal, nyawa satwa dilindungi itu tak tertolong. Seekor lutung Jawa yang berada di puncak tiang listrik bertegangan tinggi di Desa Ngawi, Purba, Ngawi, Minggu pagi tiba-tiba jatuh menimpa pohon karena diduga tersengat listrik. Meski terluka, satwa ini masih mampu berlari dan memanjat tiang setinggi sekitar 20 meter. Naas, lutung kembali tersengat listrik dan terjatuh dalam kondisi pingsan. Kalau awal mulanya lutung ada warga yang melihat tebar dari sana, dari arah Beteng Pedem ke sini pakai kabel, terus naik situ. Kesetuan pertama masih tersangkut di pohon-pohon, jadi masih bisa lumayan, masih bukan hanya kaget, masih bisa naik lagi. Terus yang kedua duduk lagi di ujung listrik, tiang listrik, kesetrum lagi, jatuhnya tidak tersangkut pohon-pohon. Petugas BPBD Ngawi yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi. Lutung betina itu dibawa ke kantor BPBD untuk pembersihan dan stabilisasi, lalu dirujuk ke klinik hewan untuk menjalani pengobatan. Lutung itu sudah tidak sadarkan diri dan kita berupaya untuk menyelamatkan. Kita kasih pertolongan pertama, mungkin tadi kita kasih semprot air dan ternyata lutung kondisi masih tidak sadarkan diri. Kita bawa ke klinik hewan yang ada di sekitaran Karangasem sini. Mengalami luka pada bagian kaki sama ekor dan sekitaran pantat. Lutung Jawa ini mati akibat luka bakar usai tubuhnya tersengat aliran listrik bertegangan tinggi.
Pertolongan petugas tak mampu menyelamatkan nyawanya. Lutung Jawa mati tak lama setelah diberi perawatan. Nah, untuk perawatannya saat ini kita beri penanganan suportif mulai dari infus dan kita hangatkan, lalu kita berikan painkiller untuk dia dan kita beri obat-obatan suportif lainnya. Lutung Jawa merupakan primata endemik Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Populasi hewan ini terus menurun akibat alih fungsi hutan, perburuan, serta konflik dengan manusia yang meningkat akibat habitat yang menyempit. Pemerintah menetapkan lutung Jawa sebagai satwa dilindungi. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. BMX Supercross Banyuwangi 2025 yang diikuti ratusan pembalap dari berbagai negara digelar di sirkuit BMX Muncar Banyuwangi. Turnamen di salah satu sirkuit terpanjang di dunia ini merupakan ajang balap sepeda BMX yang menjadi agenda resmi Federasi Balap Sepeda Dunia. Dari London Cycling Federation ditempel cukup ketat oleh seorang Rio Akbar. Di sirkuit BMX Muncar Banyuwangi ini ada 207 pebalap yang beradu skill dan keberuntungan di ajang BMX Supercross Banyuwangi 2025. Ajang balap sepeda BMX Indonesia ini masuk agenda resmi Union Cycliste Internationale atau UCI. Para pebalap harus berjuang menaklukkan sirkuit yang lintasannya sepanjang 465 meter dan menjadi salah satu trek terpanjang di dunia. Selain rider dari berbagai daerah di Indonesia, kompetisi ini juga diikuti pebalap dari berbagai negara seperti Latvia, Cina, Malaysia, dan lainnya. Mereka bersaing menjadi yang tercepat di lintasan yang berstandar Olimpiade ini. Di kelas men elit, pebalap asal Latvia Martins Emils berhasil menjuarai turnamen ini. Martins menjadi yang tercepat selama 2 hari berturut-turut, sementara atlet pelatnas BMX Indonesia Rio Akbar berada di peringkat kedua dengan catatan waktu selisih tipis dengan Martins, yakni terpaut 0,63 detik. Tiga kali. Untuk tahun ini? Tahun ini sekali. Sekali ya. Ada kesulitan enggak Pak tadi? Soalnya ada panjang treknya. Ada musuh yang sulit enggak? Diri sendiri. Sendiri. Ini kebetulan BMX kami ngikuti di Singapura itu downhill, yang di Malaysia ya BMX sama downhill. Kebetulan di Banyuwangi ini ada kelas master, untuk kategori master internasional ya kami coba ikut lagi. Ya. Ada berapa pesertanya untuk master di BMX Banyuwangi? Dari mulai master 29 sampai 35 ya batasan, ada 15 peserta dari Jepara, Jogja, Temanggung, dan dari Malang. Bupati Banyuwangi Ipu Festiandani berharap dengan keberadaan sirkuit yang telah berstandar Olimpiade ini bisa menjadi tempat mencari bibit-bibit unggul atlet BMX nasional, terutama Banyuwangi. Tahun 2016 kita membuat sirkuit sendiri, lalu sekarang kita dibantu oleh kementerian memiliki sirkuit dengan standar Olimpiade dan bahkan terpanjang di dunia. Nah, mudah-mudahan ini semakin meyakinkan kepada dunia bahwa Banyuwangi layak menjadi tuan rumah bagi event sepeda khususnya BMX. Dan terima kasih juga kepada PBIC dan semuanya yang sudah membantu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut di tahun depan. Selain di kelas elit, di ajang BMX Supercross Banyuwangi ini juga ada kelas untuk anak-anak, mulai dari usia TK hingga belasan tahun. Taufik Ferdiansyah dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi. Iya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.